Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you good and stay healthy. Today we are going to learn about brochure, leaflet, banner, and pamphlet. So, what are their similarities? Apa sih persamaan dari brosur, leaflet, banner, dan pamphlet itu sendiri? The first is contain information for message or public. Jadi, keempatnya itu memiliki sebuah tujuan yang sama, yaitu untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan kepada publik atau khalayak umum. Next, eye-catching atau menarik sebuah perhatian pembaca atau customer agar membeli suatu produk atau menggunakan pelayanan atau service. And then the last, have a good graphic design. Biasanya keempatnya itu memiliki sebuah desain yang menarik, yang unik untuk dibagikan kepada publik atau dibaca bagi khalayak umum. Kemudian karena ada perbedaan, persamaan, tentunya harus ada perbedaan, memiliki sebuah perbedaan. Apa sih perbedaan dari keempatnya itu? The first is different purpose and usage. Perbedaan tujuan atau penggunaan atau konteks tertentu. Tentu keempatnya itu memiliki sebuah tujuan yang berbeda dan penggunaan yang berbeda. Kemudian different form, bentuk yang berbeda atau susunan yang berbeda. Brosur, pamflet, leaflet, and banner memiliki susunan yang berbeda, bentuk yang berbeda. Coba kita lihat di sini. Yang pertama ada brochure. What is brochure? It is a single or multiple pages fold paper to sell a company's product or services. Jadi, brosur ini sebuah multi pages atau lembaran banyak untuk menjual suatu produk, perusahaan, atau menyediakan jasa layanan. It is also called as a booklet. Jadi, brosur itu bisa disebut dengan booklet atau sebuah buku kecil yang memuat suatu banyak produk seperti itu. And it's different with pamphlet which only focuses on one topic. Jadi, brosur itu tidak seperti pamflet. Pamflet hanya fokus terhadap satu topik, sedangkan brosur itu memuat beberapa banyak produk yang ingin kita jual atau kita tawarkan. So, this is an example of brochure. Apa sih poin-poin penting yang harus diperhatikan ketika membuat brosur? There is a headline. Headline itu merupakan suatu gagasan penting dalam membuat brosur. Headline itu seperti judul atau gagasan penting, pokok pembahasan yang dibahas dalam brosur itu sendiri. Misalnya di sini ada tentang makanan, pizza time. Jadi produk-produk tentang dari pizza itu. Dan catching point, poin yang menarik perhatian pembaca agar membeli suatu produk itu sendiri. Misalnya di sini ada berupa sale of discount, diskon, atau dan yang terakhir itu detail information product. Jadi informasi tentang beberapa produk. Informasi lanjut tentang produk, misalnya ketika produk, terus di bawahnya seperti potongan harga atau mungkin tentang penjelasan lebih lanjut tentang suatu produk itu sendiri atau makanan misalnya. Kemudian leaflet. It is a printer sheet of a paper containing information or advertisement and it can be folded. Jadi leaflet itu sebuah lembaran printer yang memuat suatu informasi atau periklanan gitu. Jadi bisa digunakan perorangan, bisnis, organisasi, atau political party, politik. Biasanya leaflet ini berukuran A6 dan kertasnya unik atau art paper. Jadi memiliki desain kertas yang unik. Misalnya di sini ada headline, tentu harus memiliki sebuah headline yang tadi sudah dijelaskan dan beberapa informasi, misalnya penjelasan tentang headline itu sendiri. Gitu. Kemudian ada banner. Apa sih banner itu? It is a flag or piece of a cloth
bearing a symbol, logo, slogan, or other message for public. Jadi, banner itu berupa bendera yang terbuat dari selembar kain, biasanya berisi slogan, logo, simbol, atau sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada umum. Banner used in demonstration over protest. Jadi banner ini biasa kita lihat dalam suatu acara, misalnya demonstrasi atau protes, atau misalnya di depan kursus bahasa Inggris misalnya gitu. And then used in advertising. Tadi udah Ibu jelaskan bahwa banner ini merupakan sebuah periklanan, berarti menjual suatu produk, taking attention, menarik perhatian, dan announcing diskon, misalnya pengumuman tentang potongan harga atau diskon akhir tahun misalnya, atau diskon besar-besaran gitu. Coba kita lihat lagi di sini dalam example of banner. Tentu harus ada headline di sini, misalnya headline-nya tentang kursus bahasa Inggris. When learning English feels like home. Di sini ada catching point-nya. Poin yang menarik untuk disajikan, misalnya kita bisa di sini misalnya ada biaya kursus yang murah gitu per bulan, atau misalnya ada potongan harga kursus gitu untuk siapa yang daftar paling cepat misalnya. Dan of course this is a detail of information, jadi informasi lebih lanjut tentang isi dari banner itu. Misalnya di sini ada fasilitas atau kelas apa sih, kelas apa saja, berapa kelas misalnya. Terus fasilitas apa saja yang ada di dalam kursus itu sendiri gitu. And then the last one is pamphlet. So what is pamphlet? It is small unbounded booklet that is used to provide information rather than direct advertisement of a selling product. Jadi pamflet itu biasanya sebagai selembaran yang berisi informasi. Tapi beberapa informasi itu merujuk pada periklanan itu sendiri. Misalnya pamflet itu umumnya hanya berisi satu informasi saja, hanya selembaran misalnya. Karena it is also called as a leaflet, only single page. Jadi pamflet itu hanya satu lembar, namun menjadikan sebuah informasi tentang objek. Misalnya di sini look at the sample, ada headline. Di sini headline-nya tentang COVID misalnya. COVID, penyakit corona. Nah, and then detail information about the headline. Jadi informasi lebih lanjut, explanation, penjelasan tentang headline itu sendiri. Misalnya bagaimana sih virus itu bisa terjangkit ke kita, bagaimana solusinya atau pencegahannya, seperti itu. Kemudian tentunya ada contact info or info, misalnya ketika kita ingin menghubungi lebih lanjut tentang pamflet itu sendiri gitu, ada kontak info, misalnya ada Instagram, Twitter, atau nomor biasanya gitu. Okay, thank you. If you have any question, please ask me. It's enough for me. Say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.